Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu dan kini tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, pertajam kemampuan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa paham dan lebih daripada itu kiranya kebenaran itu menjadi bekal di dalam kami mengiring Tuhan. Supaya kami setia kepadamu baik di dalam mengikut Engkau maupun di dalam melayani. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini karena pemberitaan firman Tuhan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat siang dan shalom. Setelah sekian lama kita mendekam di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi, oleh karena corona, dan puji Tuhan usaha-usaha pemerintah dan doa-doa kita yang kita panjatkan sehingga pandemi sudah mulai menurun dan mudah-mudahan segera menjadi endemi dan menjadi tidak ada lagi sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa sekalipun dampak bisa kita rasakan sampai sekarang baik itu ekonomi, baik itu bahkan politik dan bermasyarakat boleh dikatakan sendi-sendi kehidupan manusia seperti terkacaukan dengan situasi pandemi itu. Bahkan kehidupan rohani juga kalau kita perhatikan ada situasi-situasi yang membuat para pemikir Kristen mungkin mulai meredefinisikan kembali apa itu ibadah, redefinisi kembali apa itu sakralitas, hal-hal yang sakral di dalam kehidupan umat Tuhan. Kadang-kadang orang berkata, ibadah di gereja. Ya, saya bisa ibadah di rumah. Situasi-situasi seperti itu menjadi fenomena yang begitu nampak setelah pandemi ini. Ya itulah, terima kasih karena saya dipercaya lagi untuk menyampaikan firman Tuhan secara langsung on-site di gereja BES di sini. Dan saya sangat menghargai kesempatan itu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin temanya mirip dengan tema BES di sini. Tadi saya lihat, kemarin saya lihat, percaya bukan karena melihat. Nah saya seperti itu, tapi itu mungkin karena hati yang sama ya. Saya memberi tema tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Nah perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lihat di sini kalimat atau frase bagian akhir dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini atau mungkin statement ini, pernyataan ini menjadi pernyataan yang sebenarnya sudah lama. Saya dulu menggumuli dan memikirkannya. Karena paling tidak inilah ayat-ayat yang menjadikan saya yang dulu bukan orang Kristen. Saya yang dulu tidak mengimani Tuhan Yesus Kristus. Ketika usia 20 kala itu saya menjadi mahasiswa di Akademi Teknik di Semarang. Kemudian ada banyak yang berbicara kepada saya, mungkin bersaksi, mungkin menginjil atau macam-macam. Tapi akhirnya ketika saya membaca kitab suci dalam hal ini Injil Yohanes dan sampai di teks ini,
saya seperti terpaku dan ingin mengerti apa maksudnya. Saya berhenti di ayat ini dan mencoba merasakan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus kala itu. Dan melalui ayat ini saya bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Dan akhirnya saya tinggalkan agama saya yang lalu, saya tinggalkan kuliah saya tinggalkan komunitas saya tinggalkan kota Semarang. Dan saya belajar teologi. Mulanya di Salatiga mengikuti sebuah pelayanan mahasiswa di sana selama 1 tahun. Dan setelah itu saya pergi ke Jogja dan kuliah teologi di sana. Jadi ayat ini begitu berarti di dalam kehidupan saya secara pribadi kala itu. Dan hari ini ketika saya mencoba melihat teks ini di dalam rangka peringatan Paskah, saya dibuat terpesona lagi. Tidak melihat namun percaya. Dan itu yang akan saya bagikan kepada ibu bapak saudara sekalian. Tidak melihat namun percaya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, saya orang desa. Dan ketika kecil, saya paling senang kalau di kampung saya itu ada orang yang nanggap wayang kulit. Ketika ada wayang kulit saya senang dan saya nonton di sana. Tapi yang menarik saya punya teman yang buta sejak kecil. Ketika itu anak-anak SD begitu, setiap ada wayang kulit di tetangga itu, di kampung itu, teman saya ini datang kepada saya dan berkata, "Nur, gue nonton wayang enggak? Nonton nanti malam sama saya ya. Nanti malam sama saya ya." Wah, dia senang sekali kalau nonton wayang itu. Kemudian akhirnya oke lah gitu. Saya sama-sama anak itu. Yang menarik bagi saya dia buta. Tapi kok bilang nonton wayang. Kemudian saya tanya, memang kamu nonton apa? Ya saya memang tidak bisa melihat. Tapi saya bisa membayangkan. Nanti kan lakonnya misalnya. Kan ontoseno takon bopo. Lah kamu mengertimu ontoseno itu seperti apa? Ya pokoknya saya bisa membayangkan. Dari mana kamu bisa membayangkan? Kamu melihat saja tidak. Bagaimana kamu bisa memahami? Lihat aja tidak. Tapi dia berkata, ya paling tidak aku bisa mendengarkan. Aku bisa mendengarkan suara dalangnya. Aku bisa mendengarkan percakapan yang disuarakan oleh dalangnya. Bahkan aku bisa memperhatikan ketika perang rame, ketika gamelan naik, kemudian semuanya saya bisa mendengar. Dan ketika itu saya bisa membayangkan ontoseno itu seperti apa. Dia tidak melihat, tapi dia percaya wayang itu bermain di sana. Ya mungkin orang berkata, ya memang tidak melihat, tapi kan mendengar. Ya memang tidak melihat tapi kan bisa merasakan emosinya itu dari suasana. Dia bisa percaya kalau wayang itu sedang terjadi karena dia mendengar dan suasananya sekalipun tidak melihat. Itu teman saya yang buta. Tapi kalau kita memperhatikan ada seorang ilmuwan yang namanya Isaac Newton. Ketika dia melihat buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang dia lihat adalah apel yang jatuh ke tanah. Dia teliti, dia selidiki, dia pikirkan apa yang menjadikan jatuh. Apa yang menjadikan jatuh. Nah dia tidak melihat bahwa ada gaya gravitasi yang menjadikan sesuatu yang ada nilai beratnya ditarik oleh gaya gravitasi ke arah pusat bumi. Dia tidak bisa melihat itu. Tapi ketika dia teliti, dia mengerti, dia pahami, dia yakini ada gaya gravitasi yang membuat apel itu jatuh ke tanah, yang membuat pasti sesuatu yang ada berat jatuh ke tanah, gravitasi. Apa dia bisa melihat gaya gravitasi? Tidak. Apa kita bisa melihat ada gaya gravitasi? Tidak, tapi kita percaya bukan?
Kalau saya turun ke sini pasti belum ke sana, enggak bisa mengambang begini karena ada daya tarik bumi yang menarik di situ. Percaya sekalipun tidak melihat. Orang bisa bilang pengalaman adalah guru terbaik. Entah itu pengalaman gagal atau pengalaman sukses. Kenapa? Kalau kita gagal di masa lalu, ada prinsip-prinsip mengapa saya gagal. Sebaiknya seperti apa? Ada evaluasi kegagalan itu sehingga di kemudian hari prinsip-prinsip yang baik supaya kita tidak gagal lagi kita lakukan sehingga menjadi lebih baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bahkan sekalipun sukses di masa lalu kita juga bisa belajar apa sih yang menjadikan saya sukses. Apa sih strategi yang menjadikan ini. Kemudian bisa enggak lebih sukses lagi untuk ke depan dikenakan di dalam langkah-langkah kehidupan kita supaya lebih sukses. Bisa. Itu sebabnya orang berkata pengalaman adalah guru yang baik. Dan kadang-kadang dari pengalaman kita bisa belajar sesuatu. Sekali lagi saya ingat waktu anak saya yang kedua masih kecil, masih kanak-kanak. Biasanya kalau Natal tiba, kami memasang pohon Natal sendiri. Kami pasang, kemudian sesudah selesai kami kasih itu lampu-lampunya itu. Dan suatu saat anak saya yang masih kecil dia pegang kabel. Pegang kabel yang ada yang telanjang gitu, kemudian dia mencoba masuk di lubang colokan di situ. Saya bilang, jangan, hati-hati, nanti kamu kesetrum. Memang kesetrum. Kesetrum itu apa? Ini ada aliran listrik, kalau kamu kena kabel yang min dan plus dan jadi satu, kamu nanti kesetrum. Saya jelaskan dia tidak mengerti, karena tidak melihat ada aliran listrik di situ. Apa saya lihat? Saya juga tidak lihat. Lagi asiknya tiba-tiba dia pegang kabel yang rusak karena dikereketi tikus. Kemudian dia teriak dan rupanya dia kesetrum. Sampai hitam-hitam di sini kesetrum. Kemudian dia nangis. Kemudian disitulah saya mengajar anak saya. Nah, Papa sudah bilang hati-hati dengan kabel ini. Ini ada aliran listriknya. Kalau kamu pegang kamu bisa kesetrum. Aliran listrik itu tidak bisa kamu lihat. Tapi ada. Kamu bisa kesetrum. Tidak melihat, namun percaya ada. Tidak melihat, namun percaya ada aliran itu. Tidak melihat, namun percaya ada hukum gravitasi. Tidak melihat, namun percaya ada wayang yang sedang berjalan. Nah, Alkitab kita mencatat tokoh yang namanya Thomas. Thomas adalah orang yang baginya kalau ada seseorang yang mati, apalagi matinya itu sedemikian parah, seperti matinya Tuhan Yesus yang bukan hanya dicambuk dengan cambukan cemeti Romawi, di mana di ujungnya itu ada semacam besi-besi tajam yang ketika dicemeti itu nancap kemudian ditarik kemudian bisa dagingnya, bisa kulitnya bukan hanya terluka tapi terlepas. Dan Yesus dicambuk seperti itu berkali-kali. Pasti ini ada banyak luka-luka. Ada banyak luka-luka di seluruh tubuhnya karena cambuk itu. Sudah begitu memikul salib. Sudah itu disalibkan. Paku-paku tajam menusuk tangannya. Menusuk kakinya. Kemudian duri-duri tajam menusuk kepalanya, kemudian digantung di kayu salib, penderitaan yang begitu luar biasa, parah sekali. Dan ketika mati pun ditusuk tombak lambungnya dan mati seperti itu, dikuburkan seperti itu. Baginya tidak mungkin orang yang mati seperti itu bisa hidup lagi. Secara akal, nalar, tidak mungkin yang seperti itu hidup lagi. Tidak mungkin. Secara pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan pengalaman nenek moyang tidak mungkin ada orang yang mati hidup dan hidup selamanya. Tidak mungkin. Itu logika Thomas. Itu pikiran Thomas bahwa tidak mungkin Yesus
bangkit. Tidak mungkin Yesus hidup kembali setelah disalibkan seperti itu. Tidak mungkin Yesus bangkit setelah dikuburkan sedemikian rupa. Itu pikiran Thomas. Jemaat yang saya kasihi, bukankah itu seperti pikiran orang-orang masa kini? Bukankah itu pertimbangan-pertimbangan pemikiran orang-orang pada zaman now? Menolak segala sesuatu yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang dicatat dalam kitab suci. Dan mereka memandang sinis, tak percaya. Dan menganggap semua itu dongeng. Isapan jempol, mitos belaka. Apalagi bangkit dari kematian. Coba perhatikan orang-orang masa kini ketika melihat bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu enggak masuk akal, enggak masuk akal, enggak masuk akal. Itu enggak pernah bisa, enggak pernah terjadi kayak gitu. Itu mitos, itu mimpi, di siang bolong itu cerita isapan jempol itu adalah dongeng. Enggak percaya. Ketika para murid diceritakan menyeberang Danau Galilea ketika sepertiga penyeberangan itu terjadi. Angin sakal menghantam, gelombang ombak menghantam, kemudian ombak begitu luar biasa. Kemudian sekalipun murid-murid adalah orang-orang Galilea yang adalah banyak yang latar belakangnya nelayan dan tidak bisa menguasai perahu itu mau tenggelam. Karena angin sakal dan ombak dan air yang sudah memasuki mereka ketakutan luar biasa. Di dalam situasi yang menakutkan itu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata, tenanglah aku ini. Kemudian angin reda, danau pun menjadi kalem. Orang masa kini berkata, omong kosong. Mana ada orang bisa berjalan di atas air. Mana ada orang bisa meneduhkan angin ombak puting beliung hanya dengan diam dan tenanglah. Tidak masuk akal. Secara nalar, secara akal, hukum intelektual tidak pernah bisa seperti itu. Pengalaman juga tidak. Thomas tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Thomas tidak percaya bahwa kematian yang seperti itu bisa membangkitkan. Bisa bangkit dan nyata. Thomas ingin melihat dan ingin mengalami. Thomas mau melihat sendiri, benar enggak kata murid-murid yang 10 itu? Benar enggak kelompok rasul yang kala itu berkata, Yesus bangkit. Nah, enggak percaya. Enggak percaya. Saya mau lihat sendiri. Saya mau jamah sendiri. Kalau betul itu Yesus, saya bisa jamah. Saya percaya. Mungkin kita bisa berkata, benar enggak? Atau jaminan enggak kalau orang yang melihat itu, atau kalau orang itu mengalami, pasti percaya. Ya bisa enggak.